Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan membaca kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiil Mukhtar karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum, juga karya beliau. Kita di pembahasan tentang masa persusuannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di perkampungan Halimah As-Sa'diyah. Kita masuk di pembahasan sekarang, barakatun fi baiti radha'ah, keberkahan di dalam rumah susuan. Jadi ada keberkahan dengan adanya jasad, dengan adanya bayi sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkah itu, para jamaah sekalian, berkah itu diambil dari kata al-birkah. Al-birkah. Birkah itu artinya majma'ul ma, tempat ngumpulnya air. Ya. Dan disebut berkah atau birkah karena al-kasrah was-subut. Kalau tempat air itu biasanya airnya banyak dan airnya diam. Sehingga berkah itu disebut al-kasrah was-subut, banyak dan tetap, langgeng. Yang dimaksud dengan berkah yakni luzumul khair wa kasratu wa subutuhu, yakni banyaknya kebaikan, langgengnya kebaikan. Nah, itu disebut berkah. Kalau ngalap berkah, itu disebutnya tabarruk. Tabarruk artinya ngalap keberkahan. Ya, tabarruk dari kata tabarraka ya tabarraku, tabarukan, yang artinya tolabul barokah, ngalap berkah. Jadi ada berkah, ada ngalap berkah. Ya, ada ngalap berkah, ada berkah. Kalau ngalap berkah ya mencari keberkahan. Dan tidak boleh seseorang menyebut kepada sesuatu berkah kecuali dengan dalil. Misalnya kalau kita ngomong bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, karena memang ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Al-Quran itu berkah, ada dalilnya. Misalnya kebaikan-kebaikan, amal soleh, ketaatan, berkah, itu ada dalilnya. Air zam-zam berkah, ada dalilnya. Kalau tidak ada dalil, nggak boleh ngomong berkah kepada suatu benda, waktu, ya, kepada seseorang misalnya. Ulama berkah, tidak ulama. Ulama berkah, yaitu ilmunya. Kalau jasadnya tidak. Yang jasadnya berkah hanya Nabi Muhammad SAW, badannya. Ya, nanti akan dibahas bagaimana keberkahan pada jasad Nabi SAW dalam bahasan kita, insya Allah. Jadi keberkahan itu ada pada waktu, tempat, benda, ya kan, jasad. Termasuk keberkahan itu ada pada tata cara. Seperti misalnya makan itu pada dasarnya tidak ada berkah, tapi ketika makan itu bareng, kumpul, maka menjadi berkah. Ya, contohnya makan. Jadi kalau makan itu ngumpul bukan berarti makannya bareng tapi piringnya beda-beda, bukan. Yang dimaksud dengan makan ngumpul itu, berjamaah, kalau satu piring rame-rame, ya. Jadi piringnya satu, di dalam piring itu banyak tangan. Nah, itu yang berkah. Bukan ngumpul tapi piring satu-satu, itu enggak berjamaah, disebut seperti itu. Tidak makan ngumpul.
Maka kata Nabi SAW kepada para sahabat, ketika ada sahabat, ya Rasul, katanya saya ini kalau makan kok ndak kenyang-kenyang gitu, ya, tidak kenyang. Maka kata Nabi SAW, ijtami'u ala ta'amikum, berkumpullah di atas makanan kalian, wadhkur ismallah azza wajal, dan sebut nama Allah, yubarak lakum fihi, dan niscaya makanan kalian akan diberkahi. Jadi kata sahabat, ya Rasul, inna na'kul wa la nashba, kami kalau makan kok tidak kenyang ya. Kata Nabi, la'alakum tatafarraqun, mungkin kalian makannya mencar-mencar. Qulna na'am, iya ya Rasul. Nah kata Nabi, ijtama'u. Jadi al-ijtima' ala ta'am ini merupakan bentuk cara ngalap keberkahan. Jelas ya? Terus kalau makan bareng, itu jangan langsung comot dari tengahnya, dari pinggir. Kata Nabi, al-barakah tanzil wasatat ta'am, keberkahan itu turun di tengah-tengahnya makan. Maka kata Nabi, faqulu min hafiyatihi, maka makan dari pinggir-pinggirnya. Itu diatur begitu dalam Islam. Jadi coba Bapak Ibu kita praktekkan ya, kita makan itu berdua, suami istri misalnya, makan satu piring, istri sama suami makan bareng. Bahkan mungkin terkadang istri disuapin suami, itu tidak masalah, untuk menambah rasa kecintaan, rasa keharmonisan dalam rumah tangga. Hatta dengan anak kita bertiga di rumah, ada anak-anak kita, ngumpul bareng, makan satu nampan, maka membeli piring yang agak besar. Punya ibu piring agak besar untuk makan 4 orang? Tidak punya, piringnya kecil-kecil. Ini makannya satu-satu. Nah itu keberkahan, di situ ada dalil. Terus diatur lagi caranya. Kata Nabi, idza akala ahadukum falyal'aq asabi'ahu. Kalau makan, jangan dicuci tangan dulu. Jangan cuci tangan, tapi nanti setelah dijilat dulu tangannya. Fa'innahu la yadri min aytihinnal barakah, karena kalian tidak tahu di mana berkah. Bisa jadi yang ada di tangan itu berkahnya. Ya. Jadi ini sunnah Bapak Ibu sekalian. Maka kata Imam Al-Bukhari, bab lu'la'qil asabi wa massiha qabla antum sahabil mandil. Bab, Imam Bukhari membuat bab. Dan kalau Imam Bukhari membuat judul bab dalam kitab sahihnya, itu maknanya itulah keyakinan beliau, itulah fikihnya beliau. Jadi beliau mengatakan ini bab menjilat jari jemari, wa massiha, menjilat yakni menjilat dan menyedot. Ya, mas itu kan ya, menjilat gitu. Sebelum dilap sama tisu, sebelum dicuci tangan. Itu. Imam Muslim juga membuat babnya begitu, pensyarah Sahih Muslim. Bab istihbab, bab anjuran untuk menjilat asabi, wal qas'ah, dan menjilat piring. Oh, pernah nggak menjilat piring? Makanya Bapak Ibu kalau kita makan kadang nyisanya sampai 3, 4, 5 suap dibuang. Mending kalau dikasih ke ayam, dibuang ke tempat sampah. Naudzubillah. Ini Allah tidak ridho, jemaah. Nikmat dibuang-buang. Maka kalau makan ya, nanti kalau kurang nambah lagi. Jangan makan banyak nanti tidak habis. Ya, apalagi di tempat hajatan itu. Kadang-kadang kita lihat banyak orang buang-buang makanan. Jadi sampai bukan hanya jari yang dijilat. Ini menunjukkan berarti yang bagus tuh makan itu pakai tangan, jemaah. Bukan nggak boleh ya. Enggak, maksudnya pakai sendok bukan nggak boleh, silahkan. Tapi kalau mampu dengan tangan itu yang baik, karena di situ terdapat nanti ada sunnah-sunnah yang kita seperti jilat tangan. Enggak ada dalilnya jilat sendok, enggak ada. Jilat tangan, ya. Maka kata Imam Muslim sampai la'qi al-asabi jari jemari wal qas'ah juga piring, ya, piring. Demikian pula wa akli lu'ma as-saqitah. Demikian pula kalau nasi sebutir jatuh makanan yang jatuh itu jangan dibuang, dimakan. Jangan dibiarkan untuk syaitan. Yang kotornya buang kata Nabi, yang bersihnya makan. Ya. Jadi jangan dibuang.
Kan kalau kita kan belum 5 menit, kalau sudah lewat 5 menit jangan diambil. Mana dalil harus 5 menit? Tidak apa-apa, yang penting yang kotor buang, yang bersih diambil. Jadi nasi, apa Pak namanya, satu butir nasi yang jatuh itu apa namanya? Upo. Itu jangan dibuang, ambil dimakan. Ya. Kata Ibnu Abbas bahwasanya Nabi bersabda, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha." Apabila salah seorang kalian makan, maka jangan dicuci dulu tangannya, jangan dilap dulu tangannya dengan tisu dan semisal sehingga dijilat oleh dia, atau perhatikan yul'ikaha, atau dijilatkan kepada orang lain tuh. Duduk orang lain di sini, setiap orang sapa sing gelem. Apa Islam mengajarkan jorok? Tidak. Dengar kata Imam Nawawi, al-muradu il'aku ghairihi, yang dimaksud dijilatkan kepada orang lain maknanya mimman la yataqaddar dzalik, yang memang tidak merasa jijik hal itu. Seperti apa? Min zaujatin, seperti istri. Masa istri jijik jilat bekas suami? Ya ndak nih, suami istri. Atau anak kita sing kecil loh, nak jilat enak, misalnya Cili. Ustadz kalau ndak punya pasangan, kata Imam Nawawi, perhatikan, hatta walau alqaha syatan wa nawaha, kalau ndak punya, jilatkan ke binatang seperti kambing dan yang semisal. Sampai gitu. Kita punya kucing, jilat nonang kucing. Sampai gitu. Yang penting intinya ya masih ndak orang lain, ndak apa-apa, yang penting kita jilat sendiri habis. Itu termasuk diantara bentuk ngalap keberkahan. Jelas ya? Jadi tidak boleh mengatakan sesuatu berkah. Saya punya batu akik, iki berkah iki. Lah ini loh, batu akik berkah, harus datangkan dalil. Termasuk kuburan ini berkah. Tidak ada kuburan yang berkah di muka bumi. Tidak ada. Kuburan siapapun, hatta kuburan para nabi, para rasul. Karena perhatikan ikhwan, namanya al-barakah mauqufatun 'alan nas. Keberkahan, menetapkan berkah, wajib patokannya kepada dalil. Jelas ya? Nanti akan kita bahas insyaallah berkaitan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi itu air liurnya berkah, rambutnya berkah, Nabi SAW. Keringatnya berkah, itu Nabi. Selain Nabi tidak ada, nggak boleh. Keringatnya ulama, air liurnya ulama, nggak berkah. Maka kalau kita sering lihat, saksikan ya, mau itu kiai, mau itu habib, nggak ada keberkahannya air liurnya dan semisal. Sehingga kalau ada orang ngobatin, tidak boleh mengobatin dengan meludahi, kecuali hanya Rasulullah SAW. Tidak ada sahabat saling meludahi dalam mengobati, Rasul saja meludahi, karena air ludah Rasul berkah. Air ludah kita bakteria, air ludah Rasul barokah, tapi air ludah kita bakteria. Maka jangan dijadikan, kita hanya boleh baca saja, baca ayat ya, supaya yani meruqyah, menyembuhkan atas izin Allah. Tapi kita baca dulu halaman 28 ya Bapak Ibu. 26 barokah. Ayo. Qala al-muallif rahimahullah, barakatun fi baiti radha'ah, keberkahan di dalam rumah persusuan, yaitu di rumahnya Halimah. Wa qadaratil barakatu ala ahli hadzal bait. Dan sungguh Bapak Ibu ojo lihat terjemahannya, lihat Arabnya. Supaya apa? Supaya kita lama-lama nanti bisa banyak mengenal kosakata bahasa Arab. Seperti waqad dan sungguh. Oh, berarti qad itu sungguh. Jadi nanti terbiasa, jangan lihat terjemahnya. Makanya dulu saya sebenarnya nggak usah terjemahkan. Tapi ibu-ibunya protes. Udah boleh Ustaz, kami harus terjemahan. Ya sudah, ini diterjemahkan. Tapi tolong terjemahan ini jangan dibaca. Sekarang maksudnya di rumah enggak apa-apa, sekarang jangan dibaca. Lihat Arabnya saja. Wa qadaratil barakatu, dan sungguh keberkahan darat telah mengalir. Darat itu beredar, maknanya mengalir. Ala ahli hadzal bait, terhadap ahli hadzal bait, keluarga rumah ini.
muddata wujudihi, selama keberadaannya sallallahu alaihi wasallam, bainahum, di tengah-tengah mereka. Yani sejak ada Rasulullah SAW di rumah Halimah, rumah itu menjadi berkah, banyak kebaikannya, hartanya banyak, susu kambingnya jadi banyak, pokoknya banyak keberkahan. Ya. Wa mimma ruwiya min hadhil barakat, dan diantara yang bisa diriwayatkan dari bentuk-bentuk keberkahan-keberkahan ini adalah anna Halimata, bahwasanya Halimah lama ja'at ila Makkah, ketika datang ke Mekah, yani untuk mencari anak-anak, bayi-bayi untuk disusui, kanatil ayyam ayyama jadbin wa qahd, pada saat itu masa-masa hari-hari adalah betul-betul hari-hari yang jadab, hari-hari yang yakni betul-betul musim jadbun itu kemarau yang sangat susah, qahd paceklik yang sangat susah saat itu. Tapi tiba-tiba setelah membawa Nabi, tiba-tiba jadi berkah, banyak makanan, banyak minuman, banyak. Untanya yang tadinya untanya selalu terakhir, ketika unta itu gendong Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba menjadi kencang, menjadi kalah semua unta-unta yang tadinya kuat-kuat. Unta yang sudah tua, sudah kurus, sudah lemah karena miskin, tiba-tiba menjadi kencang larinya. Karena apa? Keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu berkahnya itu ya jasadnya, yakni secara dohirnya dan juga secara maknawi, beliau seorang Nabi Rasul, tentu manusia yang penuh dengan keberkahan. Wa kanat ma'ha atanun, dan bersama dengan beliau, yakni bersama Halimah itu atan. Atan itu keledai betina, ya. Kanat abta'a dabatin, ada di antara hewan tunggangan yang paling lambat, batok itu lemah, ya. Firraqbi, dalam yakni dalam berkendara, masyan, ketika jalannya keledai tersebut, yakni lambat. Kenapa? Li ajli dha'f, karena lemah, wal hazal, dan kurus. Dan keledai itu Bapak Ibu, keledai itu hewan tunggangan murahan. Ya, karena di zaman Nabi itu ada, di zaman orang Arab zaman dahulu secara umum, atau di zaman Nabi atau sebelumnya juga, adalah tunggangan mereka unta, kemudian kuda, kemudian keledai. Ya. La taduru bi qatratin, ini salah cetak ya, yang betul bi qatratin, yakni yang disukunkan toknya, qafnya difathahkan, bi qatratin min labanin, ya, yakni yang dia tidak bisa mengeluarkan setetes pun susu, ya. Wa kana laha waladun saghirun yabki, dan Halimah dia punya anak kecil yang terus nangis. Wa yasrukhu tulal lail, sepanjang malam nangis. Kenapa? Karena lapar, li ajlil ju', karena lapar. Yang memang Halimah ini keluarga miskin pada zaman. Wala yanamu wala yatruku abawaihi yanaman, ya. Dia tidak tidur, bayi ini, dan juga tidak yatruku, membiarkan kedua orang tuanya yanaman, bisa tidur nyenyak, karena terganggu dengan tangisan anaknya yang lapar. Namun falamma ja'at Halimatu, ketika Halimah datang bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rahliha, membawa Nabi untuk disusui ke rumahnya, wada'athu fi hijriha, di perjalanannya juga berjamaah, ya, ada kisahnya sebenarnya. Di perjalanan saat dari Mekah ke rumahnya itu ada kisah yang menarik, bagaimana untanya menjadi cepat, kendaraannya menjadi cepat, gitu ya. Kemudian susunya Halimah yang kering tadinya karena Halimah kurang makan, kekurangan makanan, tiba-tiba sehingga Nabi menyusu anaknya yang nangis karena kurang air susu ibunya, bisa nyusu dengan kenyang. Rasul menyusu juga. Ini keberkahan Nabi SAW. Nah, ini kisah di rumahnya. Wada'athu fi hijriha, maka Nabi SAW diletakkannya di hijriha. Hijr itu pangkuan, ya, hijr. Jadi kalau ada hijr bisa artinya kamar, bisa ruangan, ya, al-hujrah. Bisa juga hijr artinya pangkuan.
Aqbala alaihi sadiyaha ya bima syaa. Lalu menghadapkan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sadiyaha, yakni susunya, bima syaa, yang dikehendaki, min labanin, dari susu, maka fasyariba hatta ruya, maka Nabi nyusu sampai kenyang, dari Halimah As-Sa'diyah. Wa syariba ma'ahu bibnuha as-saghir, juga nyusu anaknya Fatihah, anaknya Halimah, hatta rawiya, sampai kenyang. Rawiya ini bukan kenyang, karena kalau kenyang itu syaba', asy-syab'u. Nah, kalau makan asyab, kenyang, tapi kalau minum itu rai. Makanya pintu surga bagi orang yang rajin puasa namanya ar-rayyan, yang artinya kenyang kalau makan. Tapi kan kalau minum apa namanya Bapak Ibu? Kalau makan kenyang, kalau minum, nek minum kenyang apa artinya? Tak ono. Nek bahasa Arab ono, yaitu rawiya. Rawiya itu sampai rawiya sampai kenyang minum. Apa namanya? Oh, gelapaan ya wis sampai ngono. Ya. Jadi Rasulullah SAW bisa nyusu sampai kenyang, anaknya Halimah juga nyusu sampai. Sumanama, lalu keduanya. Kenapa keduanya? Karena nama itu menunjukkan dua orang, yakni Rasulullah dan anaknya Halimah. Nah, nanti kalau sudah dibesar, Rasul dan anaknya Halimah ini berarti saudara. Saudara apa namanya? Saudara susu. Jelas ya? Itu jadi mahram. Mahram karena persusuan adalah seperti mahram karena nasab. Jadi Rasul nanti mahram juga tuh dengan nasab-nasabnya Halimah. Rasul jadi nasab pula dengan ibunya Halimah. Rasul nasab pula dengan putrinya Halimah, bibinya Halimah. Nggak boleh nikah, jadi mahram. Gitu. Tapi yang jadi mahram hanya Rasulullah saja. Adapun seandainya Rasul semuanya punya saudara, saudaranya Rasul tidak jadi mahram sama Halimah. Jelas ya? Jadi yang menjadi mahram sebagaimana nasab itu hanya anak yang menyusu kepada seluruh nasab ibu susunya. Tapi tidak sebaliknya, ibu susu tidak jadi mahram dengan kerabat-kerabat atau nasab anak yang nyusu. Jelas di sini? Nah, terus kalau ada seorang suami punya dua orang istri misalnya, lalu masing-masing istri menyusui anak yang berbeda. Istri yang pertama menyusui misalnya Zainab, istri pertama nyusui Zainab, istri yang kedua nyusui Umar misalnya. Maka Zainab sama Umar boleh kawin tidak? Zainab sama Umar itu orang lain, beda negara. Beda negara sudah. Umar beda negara. Disusui sama dua wanita yang berbeda. Tapi suaminya satu. Gimana Ibu? Boleh nggak? Ada khilaf rupanya ya. Al-jawab ini namanya labanul fahl. Labanul fahl artinya susu pejantan. Jadi walaupun beda istri, beda orang, tapi istri yang dua ini kan suaminya satu, pejantan istilahnya satu. Jadi susunya sama, dianggap sama susunya gitu loh. Sehingga antara Umar dan Zainab, dua bayi tadi ini tidak boleh nikah, tetap dianggap saudara satu susu. Ya. Baik. Dan itu mahram yang abadi. Jadi mahram itu kan ada dua, ada yang sementara, ada yang abadi selamanya. Mahram lil abad. Mahram mu'abbad, ada mahram mu'aqqad. Mahram yang mu'aqqad itu seperti istri orang, itu mahram tapi mu'aqqad. Istri orang tuh cuma. Kalau dia hanya jadi janda misalnya, maka boleh dikawin lagi, bukan lagi mahram. Atau misalnya ipar
itu mahram, tapi sementara. Kalau meninggal kakaknya, misalnya, boleh dinikahi oleh laki-laki tersebut. Jadi mahram itu ada yang sementara. Nah, mahram yang abadi ada 3 sebabnya. 1 karena nasab, dan ini ada 9. Cara ngitungnya gampang. Semua kerabat kecuali sepupu. Cara ngitungnya gampang. Semua kerabat kita mahram kita kecuali sepupu. Anaknya bibi kita. Anaknya paman kita. Anaknya bibi, anaknya paman. Yang kedua, mahram karena musaharoh pernikahan. Dan ini ada 4. Mahram karena pernikahan itu ada 4. Yang pertama mertua, yang kedua menantu, yang ketiga ibu tiri, dan yang keempat anak tiri dengan syarat. Kalau anak tiri, anak tiri dengan syarat. Apa syaratnya? Kalau si laki-laki ini telah jima dengan ibunya, anak tiri jadi mahram selamanya. Kalau belum jima dengan ibunya, maka anak tiri ini boleh dinikah, bukan mahram. Contohnya, ada seorang janda dikawin oleh seorang laki-laki, dan janda ini punya anak perawan. Janda punya anak perawan dikawin oleh laki-laki. Lalu si janda ini meninggal dunia, Pak. Pas akad nikah meninggal. Pas akad nikah ya, setelah akad meninggal. Nah, si laki-laki boleh ndak kalau nikahi anak perawan janda ini yang dari suami orang lain? Kenapa boleh? Karena belum dijima, karena baru akad, belum sempat. Habis akad qabil tuh gitu ya. Meninggal mungkin kena serangan jantung. Tapi nikahnya sah. Baik. Tapi kalau sudah dijima misalnya, maka si anak tiri tadi mahram abadi. Gak boleh dinikah selama-lamanya. Jelas ya? Tapi kalau ibu tiri kita, walaupun belum dijima oleh bapak kita misalnya, maka ibu tiri kita itu mahram selamanya demi menghormati bapak kita dalam Islam. Ya, jangan sampai kita durhaka kepada bapak kita menikahi yakni mantan, dan itu adalah ibu kita, berarti ibu kita selamanya, termasuk mertua. Maka mertua itu ada orang mengatakan ini bekas istri, bisa, tapi nggak ada istilah bekas mertua, nggak ada. Mertua haram selamanya kita nikah. Ya. Mungkin anaknya meninggal wis kawin mae, boe mesisan, tidak boleh. Mertua itu mahram selamanya. Ya. Terus apa lagi? Yang ketiga, mahram yang abadi, mahram min babi radha'ah, mahram karena persusuan. Dan syaratnya mahram persusuan 2 syarat. Syarat pertama, dia menyusunya lebih dari 5 kali, minimal 5 kali nyusu. Mohon maaf, bukan 5 kali nyedot, 5 kali nyedot ya, bukan, tapi 5 kali nyusu sampai kenyang. Ya. Syarat kedua, masanya 2 tahun. Nek wis gede yo, cok nyusu, nek wis gede. Kecuali apa sah persusuan lewat 2 tahun? Sah kalau ada darurat. Contohnya, seperti kasus di zaman sahabat namanya Salim Maula Hudzaifah. Salim ini berjamaah seorang budak yang sudah dimerdekakan oleh keluarga Hudzaifah. Dari sejak kecil dia dirawatnya, budak ini. Lalu dimerdekakan dan hidup di tengah-tengah mereka. Lalu Salim ini ketika sudah gede, istrinya ini merasa tidak enak karena Hudzaifah nampaknya cemburu. Karena bagaimanapun namanya diangkat jadi anak itu kan berarti tetap orang lain hukumnya, statusnya. Itu jemaah. Karena beda kalau budak itu boleh. Kalau budak ya, perjamaah, kalau budak itu boleh tanpa batas ya. Dengan majikannya
Tapi laki-laki sama perempuan, budaknya yang perempuan. Kalau budak laki-laki tetap harus jaga jarak. Kalau budaknya laki-laki, kalau budak perempuan bebas, bahkan dijimai juga boleh oleh laki-laki yang memiliki budak tersebut. Nah, Salim ini laki-laki sudah mulai dewasa sehingga dia mengadu siapa namanya istrinya ini karena Hudzaifah nampaknya cemburu sehingga dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, ya gampang, tinggal susui saja Salimnya. Kata istrinya Hudzaifah, ya Rasul, dia wis gede. Kata Nabi, aku tahu kalau dia sudah gede. Jadi maksudnya susui walaupun sudah gede, tidak apa-apa. Bagaimana caranya? Ya bukan langsung ngecerot susu gitu, bukan. Ya akhirnya dengan cara diambil susunya, diperas atau apa, dimasukkan ke botol, diminumkan atau yang semisal. Namun syaratnya tetap berapa kali susuan? Tetap lima kali. Baru jadi mahram. Nah kita zaman sekarang kalau mendadak nyusu sudah gede nggak boleh. Tapi kalau ada kasus seperti Salim baru boleh. Mungkin ibu keluarga kita ada yang mengadopsi anak ya. Jadi kalau mengadopsi anak itu yang dilarang dalam Islam adalah mengadopsi anak yang dinisbatkan kepada bapak angkat, binnya, dapat warisannya, yakni nasabnya, itu yang haram. Adapun sekedar merawat, mengambil anak orang, apalagi mungkin orang miskin tidak mampu kita rawat, kita besarkan, kita pondokkan, kita sekolahkan, itu tidak masalah. Tapi itu dijaga di rumah, harus dijaga karena kalau beda jenis kelamin atau mungkin bukan mahram maka harus jaga. Nah supaya memudahkan karena dari kecil sudah dirawat oleh kita, memudahkan, boleh dia dengan cara menjadikan mahram dengan diberi air susu oleh istri kita, atau kalau istri kita tidak punya air susu, oleh siapa? Kalau istri kita tidak punya air susunya, oleh siapa? Supaya jadi mahram dengan istri kita? Oleh saudaranya istri kita itu yang punya air susunya. Sehingga jadi mahram boleh walaupun sudah dewasa, tapi harus kasusnya seperti itu. Kalau ujug-ujug ketemu wis gede, moro-moro ingin jadi mahram terus nyusu, ya tidak boleh. Karena yang persusuan syaratnya 5 kali nyusu dan harus berapa lama? 2 tahun. Nah, ini usianya jangan sampai lewat. Jadi hatta ruya summa nama wa qama zaujuha ila naqah. Lalu suaminya, siapa namanya? Suaminya Halimah, dia mencoba melihat kepada naqah. Naqah itu unta betinanya. Maka pawajadaha hafilan bilaban, tiba-tiba mendapati air susunya penuh. Sehingga fahalaba minha, dia perah air susu unta tersebut, mantahaya bisyurbi, sampai dia sampai dia kenyang sebanyak-banyaknya. Akhirnya minum riyan wasyibaan, sampai kenyang. Summa bata bi khairi lailatin, lalu dia tidur malam itu dalam keadaan indah tidurnya. Karena apa? Kenyang dengan minum susu dan semisalnya. Jadi intinya rumah Halimah menjadi berkah dengan keberadaan Nabi SAW. Walama kharaja, demikian pula ketika dia keduanya keluar, ya, raja'ina ila badiyati Bani Sa'ad, ketika ingin kembali ke kampungnya dia sendiri. Jadi tadi ceritanya di perjalanan, ya, di perjalanan, bagaimana di perjalanan sepulang dari Mekah mendapati air susu yang banyak, unta betinanya banyak air susunya, Nabi nyusu dengan kenyang, anaknya nyusu dengan kenyang, ya. Maka raqibat Halimatu tilkal atan, maka Halimah mengendarai tilkal atan. Apa tadi atan? Keledai betina, ya. Wa hamalat ma'aha Nabi, dia menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asra'atil atan, tiba-tiba al-atan tadi berlari kencang, ya, kendaraannya tadi, keledai betina tadi lari kencang. Hatta qata'at biraqbi, sampai dia bisa nyusul pengendara yang lain. Walam yastati luhuka, tidak bisa ngejar kendaraan-kendaraan lain, syai'un minal humur, daripada keledai-keledai yang lainnya. Jadi ini karena apa? Keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walama qadima fi diyarihima diyari Bani Sa'ad. Ketika dia kembali ke perkampungannya, perkampungan Bani Sa'ad, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Halimah ke perkampungan Bani Sa'ad. Ya, maka disebut Halimah Sa'diyah.
Jadi Halimah ini sukunya suku Bani Sa'ad, ya. Wa kanat ajdaba ardillahi, dan perkampungan Bani Sa'ad itu adalah perkampungan yang paling kemarau gitu di antara kampung-kampung di saat itu. Ya. Ajdaba ardillah, di antara bumi Allah yang paling kering kerontang saat itu. Kanat ghanamuhuma, maka ternyata menjadi ghanamuhuma, kambing-kambing keduanya, taruhu alaihi masyiba'an. Jadi tiba-tiba kambingnya yang kering-kering kerontang, yang kerempeng-kerempeng, yang kurus-kurus menjadi gemuk. Dia kalau digembalakan kenyang kambing. Mumtali'atal khawasir bil alaf. Ini tiba-tiba banyak makan dari alaf-alaf itu, semacam rerumputan. Ya. Mumtali'ata ad-duru' bil laban. Kantong-kantong susunya, yakni susu-susunya kambing ini jadi banyak. Fakana yahlibani wa yashraban, keduanya diperahnya oleh suami istri ini. Lalu keduanya suami istri meminumnya. Wa ma yahlibu insanun qatrata laban, sementara orang-orang lain di kampung itu tidak ada yang bisa minum susu dari kambing mereka walaupun setetes, saking keringnya. Berbeda dengan kambing-kambing miliknya keluarga Halimah. Falam yazala ya'rifani min Allah, maka senantiasa terus ya ya'rifani, keduanya mengetahui dari Allah az-ziyadah, yakni ada tambahan wal khair dan kebaikan, hatta akmalat maddatu ardha'ah, tidak terasa sampai masa menyusu Nabi habis, kan 2 tahun. Sampai akhirnya sempurna masa persusuannya Nabi. Wa madhat sanatan, sudah berlalu, enggak terasa, saking berkahnya hidup enggak terasa, ikhwan. Tiba-tiba sudah 2 tahun saja nih, sudah habis. Akhirnya kira-kira gimana para jemaah? Tentu Halimah maunya Nabi terus di situ kan gitu. Padahal kan sudah habis jatahnya, harus dikembalikan ke Mekah. Makanya nanti apa yang terjadi? Halimah minta kepada keluarga Nabi, kepada ibunya Nabi, dan ternyata ibunya Nabi mengizinkan. Insya Allah. Kenapa? Supaya memang hidup di kampung lebih terjaga, terpelihara dari penyakit-penyakit yang ada di kota saat itu Mekah. Karena Mekah saat itu, para jemaah, itu sudah merupakan negara yang tersohor di dunia. Banyak orang-orang di luar dunia ya datang ke Mekah untuk berbisnis, berniaga dan semisalnya. Sehingga Mekah pun sudah tercemari dengan banyak orang-orang luar yang masuk. Sehingga orang-orang Mekah sendiri mencari ibu-ibu susu, dibawa bayi-bayi mereka ke pedesaan supaya hidupnya lebih jernih ya dari pengaruh-pengaruh kotor dari kota. Maka ibu Nabi nanti mengizinkan. Baik. Wa qad ishtadda wa qawiya fi hadhihi al-fatrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu juga telah benar-benar kuat pada masa ini, dan benar-benar yakni qawi, kuat, kokoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini para jemaah sekalian, potongan yang kita bisa ambil dari pelajaran yang pertama berkaitan tentang bagaimana kisah Halimah menceritakan keberkahan ketika membawa Nabi dari mulai perjalanan sampai di kampungnya, dan tidak terasa selama 2 tahun. Bayangkan jemaah, selama 2 tahun sampai selesai masa persusuan mendapatkan keberkahan itu, dan terus bertambah dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran yang kedua adalah menunjukkan keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zatnya. Jadi barokah itu para jemaah ada 2. Ada barokah yang sifatnya zatiyah dan ada barokah yang sifatnya ma'nawiyah. Dan tolong dibedakan, barokah zatiyah itu muntakilah. Barokah zatiyah itu muntakilah, bisa berpindah. Sementara barokah ma'nawiyah itu sabitah. Barokah ma'nawiyah tidak bisa berpindah. Contoh, berkah yang zatiyah itu contohnya badan Nabi. Itu bisa nempel. Kalau kita bersalaman dengan badan Nabi, dengan tangan Nabi, atau kita bawa rambutnya Nabi misalnya, atau kita ambil air ludahnya Nabi, nah itu keberkahan itu bisa nempel, bisa di badan kita. Itu jemaah. Dan kita bisa jadikan keberkahan misalnya untuk kesembuhan penyakit. Maka pada zaman para sahabat dahulu ya, kalau sakit tinggal
Ada yang minta kepada sahabat atau istri Nabi yang masih nyimpan bajunya Nabi, dicelupkan baju itu di air, airnya dipakai mandi, sembuh penyakit. Itu berkah dzatiyah. Ada lagi berkah itu maknawi, seperti para ulama itu berkah tapi maknawi. Yang berkah maksudnya ilmunya, ketika ditanya ilmunya lalu kita mengamalkan ilmu baru berkah maknawi. Bulan Ramadan berkah maknawi, masjid berkah maknawi. Jadi masjid ini berkah, tapi bukan zat, temboknya bukan. Hatta Masjidil Haram, Pak. Hatta Masjidil Haram. Berkah itu maknawi. Kalau sholat di situ lebih baik daripada masjid lain 100.000 kali sholat. Di Masjid Nabawi 1.000 kali sholat. Itu yang dimaksud berkah di situ maknawi. Dengan kita sholat di situ, sebagaimana masjid ini pun, tapi tidak seperti keberkahan Masjid Al-Haram. Di masjid ini berkah. Kalau sholat kita di masjid ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kalau dibanding sholat di rumah, kalau sholat apa? Sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah justru di rumah dilipat gandakan 25 derajat. Jemaah, sholat wajib dilipat gandakan tuh kalau di masjid. Di rumah 1 derajat, di masjid 27 atau 25. 25 dan 27, 2 hadis. Nah, apa bedanya? Kata para ulama ditinjau dari jumlah yang berjamaah. Jadi kalau yang jamaah banyak bisa jadi 27, kalau yang jamaah sedikit bisa jadi 25. Dalam hadis, 25 darajah, ada 27 darajah. Jadi ada 2 lafaz. Nah, kalau di rumah 1, tapi sebaliknya kalau sholat sunnah Bapak Ibu, qobliyah, ba'diyah, kalau di masjid justru 1 derajat. Makanya kalau sholat sunnah jangan di masjid, kata Nabi apa? Ij'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikan sebagian sholat kalian itu di rumah-rumah kalian, jangan jadikan rumah kuburan. Ini isyarat berarti kuburan bukan tempat sholat. Makanya dilarang oleh Nabi, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kubur. Kecuali sholat apa yang boleh di kuburan? Sholat jenazah atau sholat gaib. Jadi jenengan kalau belum sempat nyolatkan keluarga kita, mungkin ada orang yang belum sempat sholatkan ibunya sendiri bahkan. Ya. Seperti saya sendiri, ibu saya meninggal, saya tidak sempat sholatkan karena saya masih di sini dan ibu saya harus segera. Saya bilang kuburkan langsung, jangan nunggu saya. Kuburkan, sekarang juga kuburkan. Meninggal sekarang kuburkan. Biar tidak usah nunggu saya, karena saya jauh, Jawa Timur, Jawa Barat jauh. Akhirnya saya sholat ke kuburnya. Nah ini boleh selama belum 1 bulan. Ya. Walaupun sudah disolatkan oleh saudara-saudara kita, tapi boleh kita yang belum menyolatkan, tapi di kuburannya itu belum 1 bulan. Sebagaimana Nabi menyolatkan budak perempuan yang membersihkan Masjid Nabawi. Ketika Nabi tidak diberitahukan oleh para sahabat, langsung dikuburkan oleh para sahabat, maka Nabi katakan, dulani ala qabriha, di mana kuburannya? Lalu Nabi mendatangi kuburannya dan sholat di situ. Caranya sama ya, kalau mayitnya perempuan, kita di tengah-tengah. Di tengah-tengah perutnya, yani di tengah-tengah mayit. Kalau memang laki-laki di arah kepalanya, tetap sama. Atau sholat jenazah itu boleh di kuburan, jadi mayit dibawa ke kuburan, tapi langsung disolatkan nanti di kuburan sebelum dikuburkan, itu juga boleh. Adapun selain itu, tidak boleh sholat duhur, sholat sunnah atau yang lainnya, sebagaimana itu dilarang oleh Nabi SAW. Jadi kalau sholat sunnah itu di rumah, dapat 25 derajat. Tapi kalau memang tidak mampu, karena kalau di rumah kadang-kadang susah, apa biasanya bapak-bapak kalau sudah nyampe rumah, timbul malas atau apa, maka ya di masjid, cuman itu tadi pahalanya sedikit. Kalau sholat sunnah. Maka kalau jenengan mampu, setelah sholat wajib di masjid, segera pulang, setelah wirid, segera pulang di rumah, maka di rumah itu kita kaum muslimin, Nabi SAW ketika dijamu makan oleh Mulaikah, neneknya Anas bin Malik, setelah makan kata Nabi, di mana aku akan sholat di rumah kalian ini? Mana musholanya? Jadi Nabi nanya di rumahnya Mulaikah, mana tempat sholat kalian? Menunjukkan ini isyarat kalau rumah-rumah kaum muslimin harus ada tempat sholatnya jemaah. Jangan tidur di situ, ngapain di situ, anak beol ya di situ, sholat dia di situ. Nggak ada tempat. Apalagi sekarang masya Allah rumah-rumah kaum muslimin luas. Wong kamarnya aja bisa untuk main futsal saking luasnya. Lalu tempat sholat nggak ada.
Ya. Ada salat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi para jamaah sekalian, berkah yang ma'nawiyah itu tidak bisa berpindah. Tapi berkah dzatiyah muntakilah, bisa berpindah. Ya. Mushaf Al-Qur'an berkah tidak? Mushaf Al-Qur'an berkah tidak? Berkah dzatiyah atau ma'nawiyah? Yani kalau dzatiyah berarti mushaf Al-Qur'an itu kalau dzatiyah, kalau ditempel ke jasad kita ikut berkah jasad kita. Ditempel, dicium, ditempel dan semisalnya. Kalau tidak, maka berarti berkahnya ma'nawiyah. Dan Al-Quran berkahnya ma'nawiyah. Ketika kita baca, makanya kalau mushaf para jamaah tidak usah mushaf dicium-cium, tidak usah habis baca Quran dicium, tidak usah ada orang sampai mushaf disimpan di kepalanya supaya pas baca ingat, katanya lah nggak akan ada hal seperti itu. Tapi tetap nggak boleh, namanya mushaf tetap nggak boleh kita hinakan, karena bagaimanapun di dalam mushaf ada kalam siapa? Ada kalam Allah, nggak boleh. Tapi tidak boleh kita menganggap itu berkah pada zatnya, karena dia tidak ada dalil yang menunjukkan kalau itu berkah pada zatnya sehingga mushaf dicium, diusap-usapkan ya ke badan kita, tidak. Termasuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak boleh diusap-usap. Hatta Ka'bah, mengusap-ngusap Ka'bah tidak boleh kecuali apa yang ada dalilnya untuk boleh dan disunahkan diusap. Hanya apa yang harus diusap? Hanya Hajar Aswad dan Rukun Yamani saja yang disentuh. Selain itu tidak ada berjam. Termasuk tentang multazam, yaitu pintu Ka'bah, antara pintu Ka'bah dan Rukun Yamani atau antara Hajar Aswad, itu juga dalil-dalilnya dipersetujukan para ulama. Hanya yang sahih adalah Hajar Aswad. Ya. Hajar Aswad. Baik. Nah, tabaruk dengan jasad Nabi boleh karena menunjukkan badan Nabi berkah. Di antaranya dalil yang menunjukkan keberkahan badan Nabi, Aisyah mengatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra ala nafsi bil muawwidzat. Adalah Nabi Muhammad SAW kalau beliau sakit, perhatikan, beliau membaca untuk dirinya sendiri, beliau meruqyah dirinya sendiri bil muawwidzat. Rasulullah meruqyahnya dengan apa? Dengan Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, dengan Al-Falaq, dengan An-Nas. 3. Dan itu sudah cukup. Al-Fatihah misalnya, itu sudah cukup jemaah. Jadi jenengan namanya meruqyah ya, meruqyah. Itu sebenarnya dengan Al-Fatihah itu sudah cukup. Tidak perlu kita untuk menghafal-hafal ayat-ayat ruqyah macam-macam. Memang tidak masalah, banyak tidak masalah. Ayat-ayat yang memiliki fadilah-fadilah keutamaan. Cuman yang paling manjur meruqyah itu Al-Fatihah. Lalu Al-Mu'awwidzat sebagaimana yang dalam hadis ini. Dalam hadis yang lain Al-Fatihah, maka Al-Fatihah dinamakan Ar-Ruqyah. Surah Al-Fatihah nama lainnya apa? Ar-Ruqyah. Dan nama-nama surat ini memang ada dasarnya dari para salaf. Seperti surat Asy-Syu'ara, disebut Syu'ara ada dasarnya. Cuman tidak boleh terjemahkan menjadi pemusik, jemaah. Karena penyair, Asy-Syu'ara itu penyair. Dan syair itu bisa halal, bisa haram, memang. Tapi kalau namanya alat-alat musik, tidak ada yang halal. Seluruh alat musik haram kecuali yang dikecualikan oleh syariat itu apa? Yang dikecualikan adalah cuma duf saja. Adapun selain duf hukum semuanya haram. Sebagaimana kata Nabi, la yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hira wal haril wal khamr wal ma'azib. Akan ada sekelompok kaum, tidak semuanya, sekelompok kaum dari umatku yang yastahil. Apa yastahil? Yakni al-aslu fi haram. yakni menghalalkan yang asalnya haram. Apa yang dihalalkannya? Perzinahan, khamar, harir, sutra, dan al-ma'azib. Apa itu al-ma'azib? Al-ma'azib jamaah adalah al-malahi alatut tarb. Al-malahi alatut tarb. Alat-alat hiburan, alatut tarb yang dipukul. Dan maknanya tarb ini bukan hanya dipukul-dipukul, tapi juga yang digini, atau yang dipencet, atau yang ditiup. Makanya ketika dua jariyah, dua perempuan kecil
di rumah Nabi, di rumah Aisyah, di rumah Nabi ketika hari raya, di rumah Nabi itu bersyair dengan diiringi duf. Duf. Apa duf? Duf itu rebana cuma. Yang ada kulitnya sebelah, lalu tidak. Kalau yang double kulitnya itu namanya at-tabl, gendang. Jemaah. Nah, ketika itu Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Perhatikan, hadis ini menunjukkan haramnya alat-alat musik, hadis ini. Perhatikan. Kata Abu Bakar, mizmarus syaitan fi baiti Rasulillah. Abu Bakar marah kepada dua anak kecil perempuan, anak kecil ini. Kata Abu Bakar, seruling setan. Padahal yang dipukulnya apa? Duf. Jadi ini maksudnya semua alat-alat musik itu sama istilahnya. Makanya ini justru menunjukkan kesempurnaan Islam. Tidak mungkin Nabi nyebut gitar. Tidak mungkin Nabi nyebut piano. Tidak mungkin. Kenapa? Karena akan banyak beraneka ragam bentuk-bentuk. Maka Islam membuat kaedahnya, yaitu apa? Setiap alat-alat hiburan yang dipukul dan yang dibunyikan. Itu disebut musik kalau bahasa kita. Alat musik kalau bahasa kita sekarang. Maka kata Abu Bakar, seruling setan di rumah Rasulullah. Jadi Abu Bakar marah kepada dua perempuan, anak perempuan ini. Keluar, maksudnya gitu. Lalu kata Nabi, da'ahuma ya Abu Bakar. Kata Nabi, biarkan Abu Bakar, biarkan. Kenapa? Likulli qaum id. Setiap kaum punya hari raya, dan ini hari raya kita. Jadi hadis ini menunjukkan haram seluruh alat musik. Haram, kecuali yang dibolehkan oleh Nabi apa? Cuman duf. Terus yang kedua, yang dibolehkan memukulnya siapa? Jariyah. Jariyah itu anak perempuan kecil-kecil. Dan yang ketiga, di hari apa? Hari raya saja. Atau walimah. Di selain ini berarti nggak boleh. Maka selain alat musik, duf. Jadi duf itu termasuk alat musik, tapi yang dihalalkan oleh Nabi. Itu pun dihalalkannya hanya budak jariyah, dan berarti tidak boleh biduanita seperti sekarang. Apalagi laki-laki. Ya kalau laki-laki mutlak nggak boleh memukul alat musik apapun. Baik ya. Jadi al-mu'awwidzat. Apa al-mu'awwidzat? Berjamaah 3 ayat perlindungan. Jadi jenengan kalau 3 ayat dibaca ini sudah terlindungi dari segala macam bahaya. Ya sihir, ya teluh, ya santet, ya segala macam kejahatan manusia, kejahatan jin, kejahatan binatang. Dibaca. Makanya minimal al-mu'awwidzat kita baca kapan? Setiap selesai sholat, kemudian zikir pagi, petang, berjamaah. Jadi al-mu'awwidzat, Nabi kalau sakit baca itu. Subhanallah. Bahkan ketika turun Al-Falaq An-Nas, surat Al-Falaq An-Nas, Nabi meninggalkan bacaan-bacaan lainnya di dalam meruqyah. Dia sangat luar biasa. Maka Al-Fatihah, ya, kemudian al-mu'awwidzat. Wa yanfusu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam meniupkannya. Jadi dibacakan lalu ditiupkan kepada yang sakit. Seperti begini caranya Pak, ketika kita mau tidur. Bacakan, ditiupkan, lalu diusap-usapkan. Nah, falamashtadda waj'uhu, kata Aisyah, ketika Nabi mulai parah sakitnya, sehingga Nabi juga tidak sempat, tidak mampu, maka kuntu aqra, maka kata Aisyah, aku yang bacanya. Subhanallah. Aisyah yang baca, bukan Nabi lagi ketika Nabi sakitnya parah. Para jemaah. Kemudian wa amsahu biyadihi, lalu kalau jadi Aisyah membaca di tangannya Nabi. Aisyah baca di tangan Nabi. Ya. Lalu saya usapkan tangan beliau ke jasad beliau sendiri. Untuk apa? Roja'a barokatiha, berharap berkahnya jasad beliau. Jelas para jemaah? Jadi hadis ini menunjukkan kalau Nabi berkahnya secara zat. Nabi. Tidak boleh kita mengatakan dikiaskan Nabi ulama-ulama. Buktinya nggak ada para sahabat yang mempraktekkan ini. Jasad mereka yang berkah. Umar misalnya meludahi Abu Bakar, Abu Bakar meludahi Umar, nggak ada. Hanya Nabi saja ketika meludahi Ali bin Abi Thalib ketika sakit mata. Ya. Nah, kita nggak boleh mempraktekkan juga. Memang makanya hadis itu, cara mempraktekkan hadis kita nggak boleh menurut pemahaman kita sendiri, nggak boleh. Ada hadis dipraktekkan nggak boleh. Lihat bagaimana prakteknya siapa? Para salaf. Lihat praktek para sahabat. Ketika sahabat meninggalkan saling meludahi sesama mereka dalam mengobati, berarti ini hanya praktek khusus Nabi saja. Kekhususan Nabi. Dan memang demikian karena air ludah Nabi adalah berkah. Air ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkah.
Di antara keberkahan jasad Nabi para jamaah adalah yakni dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rambut Nabi. Anas bin Malik pernah bercerita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ata Minan. Nabi datang di Mina. Lalu fa'ata al-jamrah al-jumrah. Beliau mendatangi jumrah Aqabah faramaha. Ya. Jadi jumrah Aqabah ini para jemaah yang dilempar di tanggal 10, yang mana ini di tanggal itu hanya melempar satu jumrah saja. Baru nanti di tanggal 11, 12-nya baru melempar tiga-tiganya. Ya. Jadi tanggal dan melempar jumrah yang tanggal 10 ini jumrah Aqabah, jumrah yang paling akhir, yakni kalau dari arah Arafah itu paling akhir, yakni paling dekat ke Mekah ya. Jadi jumrah pertama dulu kan ya, kalau arah dari Mekah, dari mana? Dari Arafah, arah dari Muzdalifah. Itu jumrah ula dulu, baru jumrah wusta, baru jumrah terakhir jumrah Aqabah. Nah, itu dilemparnya harus setelah matahari yakni terbit waktu duha. Tidak boleh melempar subuh-subuh. Tidak boleh melempar sebelum yakni matahari terbit subuh-subuh. Ya. Makanya Nabi mengizinkan para orang tua, wanita-wanita dan anak kecil untuk meninggalkan Muzdalifah, tidak harus mabit di Muzdalifah, tapi setelah lewat tengah malam bolehnya. Jadi boleh anak-anak, wanita-wanita, orang-orang tua boleh terlebih dahulu di tengah malam, sudah lewat tengah malam, ya di sekitar jam 12, jam 1, ya. Pokoknya lewat jam 11, ya. Lewat jam 11 boleh tinggalkan mana? Tinggalkan Muzdalifah, tapi tetap nanti di Aqabah jangan melempar dulu sehingga terbit matahari waktu duha. Sampai malam, waktunya panjang. Adapun nanti yang melempar tanggal 11, 12, 13 itu adalah setelah tergelincir matahari, setelah duhur sampai malam. Itu waktu melempar. Nah, Nabi SAW setelah melempar, lalu ada di tempat di situ nanti melakukan apa? Melakukan penyembelihan lalu cukur. Jadi amalan di tanggal 10 Jumat Haji adalah 4 amalan, Pak. Yang pertama melempar jumrah Aqabah, yang kedua cukur, lalu menyembelih, lalu yang keempat tawaf ifadah. Ini tawaf rukun haji, tawaf ifadah. Yang mana kalau sudah tawaf ifadah itu sudah tahallul besar bagi jemaah haji. Tapi kalau belum tawaf ifadah, belum tahallul besar. Jadi kalau ibadah haji ada 2 tahallul. Tahallul kecil, kalau kita sudah cukur rambut setelah melempar jumrah Aqabah, itu baru tahallul kecil. Artinya sudah boleh pakai baju tahallul kecil itu, tapi jima sama istri belum boleh. Kalau sudah tawaf ifadah nanti baru boleh jima dengan istri. Nah, itu namanya rukun haji, tawaf ifadah, ya, tanggal 10. Baru nanti jemaah haji berdiam di Mina, ya, maka disebut ayamul qar, tanggal 11, 12 atau sampai 13 itu disebut ayamul qar, hari-hari di mana jemaah haji hanya berdiam di Mina saja, tugasannya melempar jumrah yang 3 di waktu zuhur. Selesai sudah itu berdiam, mabit di situ. Baik para jemaah. Nah, ketika Nabi cukur rambut, Nabi mengatakan kepada tukang cukur, tuh Nabi potongnya itu oleh tukang cukur, jemaah. Al-hallaq, ya. Jadi tidak cukur sendiri, tidak. Kita pun sekarang jangan ribet, ya. Tukang cukur. Dan kalau kita cukur sendiri tidak akan sempurna. Karena yang namanya cukur itu, cukur ketika kita tahallul umrah atau haji, itu harus sempurna semua rambut. Jangan cuma cekrik selesai. Enggak, semua. Maka perempuan juga, tolong ibu-ibu perhatikan. Perempuan, nah kalau perempuan jangan ke tukang cukur. Tapi perempuan cukur oleh temannya, oleh suaminya atau oleh sesamanya, boleh di tempat yang di kamar, di ruangan yang sepi, lalu dipegang semuanya, baru seukuran seperti ini, ya. Jadi rambut dipegang semua, ukuran segini, baru ukuran segini dipotong. Bahkan kalau perempuan rambutnya panjang bisa potong sendiri, ya, atau oleh temannya, oleh suaminya kalau dia suami istri. Demikian. Kalau perempuan jangan ke tukang cukur, nggak boleh. Sebenarnya tukang cukur wedok nang kono, ya. Baik. Dan semuanya hatta di zaman Nabi nggak ada istilah wanita ke tukang cukur. Nah, setelah Nabi dipotong, apa kata Nabi? Khud, ambillah ini. Yani karena para sahabat rebutan rambutnya Nabi itu ketika Nabi potong, sehingga diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'tihin nas, ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya kepada orang-orang. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi memberikan rambut seperti ini dalam rangka untuk dialap berkahnya, untuk dialap berkahnya. Baik. Adapun kalau air ludah, keberkahan Nabi air ludah adalah sebagaimana Nabi meludahi Ali bin Abi Thalib. Demikian pula Asma binti Abi Bakar ketika lahir putranya bernama Abdullah bin Zubair, dan inilah anak yang pertama lahir dalam Islam. Yani ketika Nabi hijrah di Madinah, nah anak yang pertama lahir adalah Abdullah bin Zubair ini. Bayi pertama lahir dalam Islam, yani ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nah oleh Asma dibawa bayi ini ke pangkuan Nabi SAW, digendongnya oleh Nabi, kemudian oleh Nabi ditahnik. Ditahnik itu para jemaah, kalau mampu, kalau tidak mampu tidak usah, karena nanti malah nimbulnya malah mudarat. Jadi ditahnik itu dengan kurma yang kurma yang dilembutkan, dikunyah, ya, kemudian dioleskan di mulutnya. Jadi bukan di langit-langit lagi, ya, dia cukup di mulutnya saja para jemaah. Summa tafala fi fihi, lalu diludahkan di bibirnya si anak bayi. Maka fakana awal syai dakhala jawfa riqu Rasulillah, sehingga yang pertama sekali tertelan oleh si bayi Abdullah bin Zubair ini adalah air liurnya Rasulullah SAW. Nah kemudian para jemaah, apa sebabnya para sahabat membawa kepada Nabi? Agar mendapatkan keberkahan dari apa tadi, air liurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Nabi di tahniknya, wa hannakahu bitamratin, lalu didoakan keberkahan. Jadi di tahnik, yang di langit-langitnya dioleskan oleh kurma. Kalau kita jangan, kalau tidak ahli, nanti bayi belum bisa nelen kurma malah berbahaya, ya. Baik. Demikian. Contoh yang lain adalah ketika keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik cerita kalau keringat Nabi. Nabi pernah suatu hari masuk ke rumahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik. Ya. Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik. Fayanamu ala firashiha. Lalu Nabi tidur di kasurnya Ummu Sulaim. Subhanallah. Kok iso mosok sih Rasul masuk ke rumah perempuan? Jamaah, demikian loh kalau kita baca hadis mek ngene tok. Timbul fitnah. Oh berarti Rasul ngono yo masuk rumah perempuan tidur di kasurnya. Ummu Sulaim itu mahramnya. Jadi seolah-olah terbiasa. Jadi Ummu Sulaim itu mahram dari persusuan. Maka Nabi masuk kemudian tidur di kasurnya. Walaysat fihi, sementara Ummu Sulaim tidak ada di rumahnya. Rumahnya kosong. Ummu Sulaim tidak ada di rumahnya. Lalu faja'adat yaumin fanama ala firashiha. Fa'utiyat. Lalu Ummu Sulaimnya datang. Faqilalaha, dikatakan ke Ummu Sulaim, hadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitiki. Wahai Ummu Sulaim, ini ada Rasul tidur di rumahmu ala firashiki, di kasurmu. Qala faja'at, lalu Ummu Sulaim datang. Ya enggak apa-apa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mahramnya sendiri. Wa qad ariqa, dan ketika nyampe rumah Rasul berkeringat. Ketika nyampe di rumahnya Ummu Sulaim, ya, Ummu Sulaim melihat Rasul berkeringat. Lalu wastanqa arquhu ala qit'ati adimin. Lalu keringat Rasul itu tergenang di atas selai tikar yang terbuat dari kulit, alal firash. Ketika melihat keringat Rasul tergenang seperti itu, terbayangkan cuma kan saking banyaknya keringat Nabi kan sampai tergenang, apalagi kan kasurnya kulit aja para jemaah, spraynya itu cuma kulit. Ya, karena kain mahal saat itu, jadi spraynya kulit. Lalu fafatahat atidataha, lalu Ummu Sulaim membuka tasnya, lalu faja'alat tunashifu dzalikal araq, lalu Ummu Sulaim menyeka keringat Rasul tersebut, fata'siruhu biqawaririha, lalu diperasnya, dimasukkan dalam botol. Keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut diperas oleh Ummu Sulaim, dimasukkan ke botol. Lalu fafaji'an Nabi SAW. Pas Nabi tiba-tiba terkejut, terbangun. Faqal, mata sena'in. Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Kata Ummu Sulaim,
Ya Rasulullah, narju barakatahu li sibyanina. Ya Rasul, iki lo aku kumpulkan keringatmu ya Rasul untuk ngalap berkah nanti untuk anak-anak kita. Qal, apa kata Nabi? Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Kata Nabi, asabati, asabati. Oh iya, kamu benar. Artinya apa? Nabi menyetujui, ya enggak apa-apa, ambil berkahnya dari keringatku. Nah ini para jemaah. Jadi tabaruk termasuk dengan ngalap berkah dengan peninggalan Nabi. Bajunya, sandalnya, cincinnya, tongkatnya, apa saja yang pernah disentuh oleh Nabi. Demikian dulu para salaf. Makanya sekarang para jemaah, ya, apakah boleh sekarang ngalap berkah dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya, masalah bolehnya, ya boleh, hanya saja wajib dipastikan apakah itu betul sekarang peninggalan Nabi. Karena para jemaah, dengan berlalunya waktu yang demikian lama, ribuan tahun, gitu loh jemaah. Jangan sampai kemarin, waktu kapan ya, beberapa tahun lah, ada rambut Nabi panjangnya 14 meter. Ini rambutnya siapa 14 meter ini? Itu loh jemaah. Jadi dikiranya rambut Nabi itu hidup gitu sampai 14 meter panjang. Ini tidak benar. Makanya lihat kata para ulama, diantaranya, ya, diantaranya Syekh Dr. Nasir dalam kitab At-Tabaruk. Ini kitab yang sangat bagus sekali. Jenengan kalau ingin tahu panjang lebar tentang berkah dan tabaruk, ada kitab beliau ini, kitab bagus, kitab namanya atau judulnya yakni At-Tabaruk, ya. Apa judulnya? Cuman kitab itu sudah diterjemahkan. Jadi jenengan silakan dicari kitab At-Tabaruk Al-Masyru' wal Mamnu atau apa gitu, At-Tabaruk. Cuman karyanya ya karya Syekh Dr. Nasir bin Abdurrahman Al-Judai. Syekh Dr. Nasir bin Abdurrahman Al-Judai. Ya, itu ada kitab judul Tabaruk. Baik. Jadi kata beliau, wa min khilali ma taqaddam fa inna ma yud'a al-an. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya tentang keberkahan ya pada jasad Nabi dan semisal. Baik. Maka sesungguhnya mayudal an, sesungguhnya apa yang diklaim sekarang ini inda badil ashas pada sebagian orang, atau badil mawadhi pada sebagian tempat, min wujud ba'di asar an-nabawiyah, yaitu diklaim adanya sebagian peninggalan Nabi, kasya'arat seperti rambut Nabi, awin ni'al atau sendal Nabi, atau ghairiha atau yang lainnya, adalah, perhatikan ya kawan, maudhi'u syakkin, adalah itu merupakan perkara yang diragukan, tidak boleh diyakini. Fayahtaju fi isbati sihhati nisbati ila Rasulullah SAW bi burhanin qati', maka sangat butuh untuk menetapkan keabsahan, keautentikan, keaslian itu adalah punya Nabi. Ini perlu bukti yang pasti, yujidu syak, yang menghilangkan keraguan tersebut. Jadi sekarang mana buktinya kalau itu rambut Nabi? Kan susah aja, Pak. Wong hadis aja dipalsu, apalagi cuman rambut, cuman sendal. Hadis aja dipalsu. Ya. Maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, wa nahnu na'lam anna asarahu sallallahu alaihi wasallam fi siyabin aw sya'rin. Maka kita sekarang tahu bahwasanya peninggalan Nabi berupa rambut, baju, atau fadolatin qad fukidat, sudah tiada sebenarnya. Walaysa biimkani ahadin isbatu wujudi syai' minha, dan tidak ada seorang pun yang bisa untuk memastikan keberadaan itu peninggalan Nabi ala wajhil qat'i wal yakin, dengan pasti dan yakin, enggak bisa seorang pun bisa mampu mendatangkan. La siyama ma'mururi aksari min 14 qarnan, apalagi sudah lewat sekarang waktunya 14 abad minaz zaman, ala wujudi tilkal athar, adanya benda-benda tersebut an-nabawiyah yang punya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma imkanil kadhib fi iddi'ai nisbati ila rasul, dan kemungkinan dusta bisa saja. Apalagi untuk dijadikan sebagai sarana-sarana ladang bisnis ya, Pak. Ini misalnya, ini dijual air celupan rambut Nabi. Siapa yang enggak mau beli? Air celupan rambut Nabi. Bahaya, ya, Pak. Bisa dijual berapa? Sekarang rambut air yang sudah dibacakan oleh Habib saja, oleh kiai saja, itu dijual 400.000 di
Pasuruan. Kalau mau sampean beli 400.000. Kenapa enggak? Mungkin lebih manjur doa antum juga. Ya, antum ahli sunnah insyaallah lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini jangan dijadikan ruqyah itu alternatif. Jadikan yang utama dulu. Istri kita sakit, kita ruqyah. Suami sakit, istri ruqyah. Baca. Ya. Jangan manggil, selalu manggil. Ya akhi, kita kadang-kadang doa. Kalau urusan doa bisa jadi yang bukan ustaz bisa lebih manjur doanya daripada ustaz. Jangan harus manggil ustaz. Ada orang kesurupan panggil ustaz, ada orang ruqyah baca Al-Fatihah. Orang kesurupan. Ustaz, saya kalau ruqyah orang kesurupan, dia suka ngikutin bacaan saya. Berarti jinnya pinter baca Quran. Kadang-kadang tajwid kita disalahkan. Cuma, jangan takut, cuma baca, enggak apa-apa. Jangan pas ada jinnya ikut baca juga, kitanya takut. Kadang-kadang lebih paseh jinnya kadang-kadang. Jangan takut, baca terus. Karena keyakinannya berbeda. Keyakinan yang berbeda. Keyakinan yang para sahabat cuma Al-Fatihah, sembuh kepala suku yang disengat. Maka dalil menunjukkan kalau orang kafir boleh diruqyah dengan Al-Quran. Boleh orang kafir sakit, kita ruqyah. Bisa jadi ini dapat jadi sarana hidayah bagi mereka. Ya. Tapi kemudian berjamaah baqa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Bani Sa'din ba'da radha'ah. Tetap tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di perkampungan Bani Sa'd setelah masa persusuan. Sebagaimana Halimah mendapatkan keberkahan yang banyak, tentu dia ingin terus bersama Nabi di situ. Maka perhatikan di sini. Wa kanat Halimatu ta'ti bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ummihi wa usratihi. Maka Halimah mendatangi atau ta'ti membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ummi. Ya. Kepada ibunya wa usratihi dan keluarganya, keluarga Nabi. Kulla sitati ashhur. Jadi Halimah terbiasa membawa Nabi ke ibunya dan keluarganya ke Mekah itu setiap berapa bulan? Setiap sitati ashhur. Summa tarji'u bihi ila badiyatiha. Ini untuk memperlihatkan kalau Rasul bayinya ini sehat-sehat gitu kan. Lalu dibawa lagi kembali ke kampungnya fi Bani Sa'ad. Falamakhtamalat muddatur radha'ah. Namun ketika sempurna masa persusuan yaitu 2 tahun, wafatomathu dan Nabi SAW disapihnya. Disapih cuma ya, tahu ya, diberhentikan. Wajat bihi ila ummihi, maka Halimah datang ke ibunya membawa Nabi SAW. Harisat ala baqaihi SAW indaha, yang dia berkeinginan Halimah supaya diizinkan oleh ibunya Nabi ini, keluarga Nabi, agar Nabi tetap bersamanya. Lima ra'at minal barakah wal khair, karena sebab melihat keberkahan dan melihat kebaikan yang melimpah ketika Nabi bersama keluarga Halimah di perkampungannya. Lalu fatalabat, maka beliau meminta min ummin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, antatrukahu indah, untuk membiarkan Nabi tetap tinggal bersama Halimah hatta yagludha, sampai Nabi benar-benar menjadi anak yang dewasa, maksudnya sampai beberapa tahun ke depan. Ya. Fa innaha takhafu alaihi waba Makkah, karena Halimah alasannya takut ya atas Nabi nanti wabah. Apa wabah? Wabah sama. Jadi ternyata wabah dari bahasa Arab. Wabah Makkah, yakni wabah kota Makkah. Kenapa kota Makkah kok ada wabah maksudnya? Ya karena namanya Makkah banyak orang-orang datang, sehingga dipahami kalau banyak orang-orang datang, perkotaan-perkotaan seperti itu, sehingga mungkin terjadi di situ banyak penyakit yang datang dari berbagai negeri yang datang ke Mekah saat itu, yang dibawa oleh penduduk-penduduk orang yang di luar Mekah saat itu. Taib, maka faradiyat ummu, ya, faradiyat ummu sallallahu alaihi wasallam bidzalik, maka ibunya Nabi pun rela, yakni mengizinkan atas hal itu. Waraja'at bihi, maka Halimah kembali bersama Nabi ila baitiha, ke rumahnya, mustabsyiratan, dalam keadaan gembira, masruratan, dalam keadaan masrurah. Masrurah yakni senang, bahagia. Jadi bagus tuh kalau ada ibu-ibu namanya masrurah, ya, sururah. Jadi kalau perempuan nggak terlalu ribet kalau nama.
Beda dengan kami laki-laki. Kalau laki-laki disunahkan nama-nama Allah dulu. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Salam. Lalu nama-nama para nabi, Ibrahim, Muhammad. Lalu nama-nama yang baik para sahabat. Kalau perempuan nama itu apa saja sing penting maknanya baik. Di antara nama yang baik seperti Maryam. Karena Maryam itu adalah wanita yang dipuji oleh Allah dalam Quran. Gak ada wanita yang disebut Allah dalam Quran dipuji. Disebut, kan Quran itu kalau nyebut nama, ima kebaikan, ima kejelekan, wis. Abu Lahab disebut kejelekannya, Maryam disebut, ya. Firaun ya disebut kejelekannya. Jadi wanita banyak. Lihat para istri-istri Nabi. Dan tidak boleh nama itu yang menunjukkan terlalu baik. Maka istri Nabi yang bernama Barrah itu diganti. Barrah itu jelek. Artinya yang super baik. Jadi tidak boleh nama menunjukkan super itu tidak boleh. Barrah yang sangat terbaik. Maka sebenarnya nama Aslah itu kurang bagus. Harusnya Soleh. Kalau Aslah itu yang paling soleh. Tapi soleh saja. Bagus namanya Soleh. Ya. Jangan Aslah. Apalagi ada nama Khairun Nisa. Oh, Khairun Nisa itu siapa? Fatimah, ya, Khadijah, itu Khairun Nisa. Aisyah. Jadi jangan gelar-gelar berlebihan. Khairun Nisa. Nama yang biasa saja Zainab. Maka Nabi ganti Barrah dengan Zainab. Ya. Baik. Wa baqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam 'indaha ba'da dzalik nahwa sanatain. Maka Nabi tinggal akhirnya tetap bersama Halimah di perkampungan Bani Sa'ad. Setelah itu berapa lama? Setelah 2 tahun ditambah berapa lama nih? 2 tahun. Itu jemaah. 2 tahun, sekarang tinggal sekitar 2 tahun. Summa waqa'at. Berarti Nabi setelah 2 tahun setelah masa persusuan, 2 tahun berarti sekarang berapa usianya? 4 tahun. Waqa'at hadisatun goribatun, terjadi peristiwa yang goribah, peristiwa yang aneh, ahdasat yang terjadi khaufan fi Halimah wa zawjiha, terjadi suatu peristiwa yang membuat Halimah dan istrinya takut. Halimah dan istrinya, Halimah dan suaminya. Hatta raddan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya Nabi dikembalikan kepada ibunya karena takut ada apa-apa dengan Nabi nanti. Karena peristiwa itu sangat menakutkan jemaah. Bagaimana tidak takut? Dada Nabi dibelah. Dibelah loh Pak. Dibelah seperti dioperasi oleh dokter sekarang, dioperasi, dibelah dan terbelah, benar-benar terbelah. Ya. Jangan nanya pakai pisau apa mereknya. Ojo. Oh ini perkara gaib dan itu malaikat Jibril. Ini maka nanti akan terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat karena Nabi harus dibersihkan sebelum diangkat jadi Nabi, jadi Rasul. Ya, wa tilkal haditha, dan peristiwa tersebut hiya adalah syaqqu sadrihi sallallahu alaihi wasallam, pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaikum bayanu dzalik, dan inilah penjelasan kisah tersebut, yaitu syaqqus sadr sekarang kisahnya, pembelahan dada Nabi. Ada hadis dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril, didatangi oleh Jibril. Wahuwa, dan Nabi saat itu yal'ab, bersedang bermain ma'al gilmani, bersama 2 orang temannya seusia Nabi saat itu. Fakhadahu, lalu malaikat Jibril mengambil Nabi. Fasara'ahu, lalu dibaringkannya Nabi. Ya, sebenarnya bahasanya dibanting Nabi itu, tapi yang tidak dibanting begitu. Sara'ahu itu ya ini ditidurkan, dibaringkan gitu ya. Fasyaqqa an qalbihi, lalu dibelah bagian jantungnya, dadanya, ya, hatinya. Lalu fastakhrajal qalba, lalu dikeluarkanlah jantungnya tersebut. Fastakhraja minhu 'alaqah, kemudian dikeluarkannya segumpal darah dari jantung tersebut. Faqala hadza hadzus syaitan, kemudian Jibril berkata ini adalah hadzus syaitan, ini adalah bagian syaitan minka yang ada padamu. Summa ghasalahu, lalu dicucinya oleh Jibril fi tastin min dhahab, dari panci, dari semacam bejana, semacam baskom. Itu tastun itu baskom atau yang semisal, wadah.
terbuat min zahab, ya, terbuat dari emas, bima'i zamzam, dengan air zamzam, summa la'ammahu ay dhammahu, lalu belahannya itu digabungkan kembali, ya bahasa kita dijahit lagi. Tapi maksudnya nggak harus dijahit, pokoknya disambungkan lagi, wajamahu thumma adahu fi makanihi, lalu dimasukkan, digabungkan, lalu kembalikan di tempatnya semula. Nah ini, dan wajal gilman, lalu dua anak-anak gilman, bukan dua orang pada jemaah, tapi ada anak-anak ya. Gilman itu tidak harus dua orang. Lalu anak-anak itu datang, yas'auna ila ummihi, mendatangi ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ibu Nabi maksudnya siapa di sini? Halimah maksudnya. Yani diarahu wa yal murdi'atu. Faqalu, anak-anak ini kan lihat Nabi ketika dibelah. Lalu mereka mengatakan, inna Muhammadan qad qutil. Katanya Muhammad dibunuh. Fastaqbaluhu, ya, kemudian bergegas mereka untuk menghampiri Nabi, wa huwa muntaqi'ul laun, dan Nabi sendiri ketika itu muntaqi'ul laun, ya, dan Nabi sendiri namanya masih bocah, masih anak-anak, ya. Lalu ada orang yang membaringkan, membelah, Nabi hanya diam, dan Nabi sendiri tentu Nabi juga ketakutan. Nabi SAW, karena Nabi namanya manusia, tabiat manusiawinya ada, ya. Dan Nabi SAW muntaqi'ul laun ay mutaghayyir laun, berubah. Nabi seperti pucat, yani, ya. Maka Anas berkata saat itu, yang meriwayatkan hadis ini, wa qad kuntu ara athra dzalik al-mihyat fi sadrihi. Kata Anas, dan saya, karena Anas ini yang melayani Nabi selama 10 tahun berjemaah. Jadi Anas bin Malik itu waktu usia beliau 10 tahun dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim. Ya, oleh Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Ummu Sulaim kepada Nabi, ya Rasulullah, ada Anas yakhdimuka. Ya Rasul, ini Anas bin Malik, usia 10 tahun, bocah 10 tahun. Ini Anas bin Malik ya Rasul, untuk aku wakafkan melayanimu ya Rasul, yani seumur hidupmu. Subhanallah. Maka Anas itu digelari dengan khadimur Rasul, pelayan Rasul SAW. Dan Anas bercerita para jemaah, selama aku melayani Rasul SAW, tidak pernah Rasul mengatakan, kenapa engkau tidak lakukan saat aku tidak melakukan suatu pekerjaan perintahnya, dan kenapa begini, kenapa begitu. Menunjukkan saking baiknya akhlak Rasul kepada anak kecil, saking baiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal pernah itu Anas itu pernah namanya anak kecil nakal itu pernah percuma oleh Nabi disuruh ke pasar atau disuruh suatu hajat. Anas berangkat, tapi pas nyampe di jalan ketemu teman-temannya malah dolan main-main, padahal sedang disuruh oleh Nabi. Namanya anak kecil ya, Pak. Akhirnya oleh Nabi disusul. Mana Anas ini kok balik-balik disuruh tuku apa gitu, nggak muli-muli. Ternyata sedang main. Kata Nabi, Anas, oh ya Rasul, aku lali. Jadi akhirnya baru. Dan Nabi tidak marah, jemaah. Demikian kita seharusnya. Harus nahan, sabar. Kita sebagai bapak, kalau anak melakukan hal kesalahan harus sabar. Apalagi anak kecil, misalnya kita perlakukan dengan kasar. Yani didik anak birifqah wa lin, ya, birifqi wal lin, dengan lemah lembut, ya. Baik. Maka apa hikmah para jamaah dari kejadian pembelahan dada Nabi? Yang pertama, kejadian yang ini disaksikan oleh mata kepala orang lain secara jelas, ya. Jadi ini tidak disembunyikan, makanya anak-anak melihat. Makanya katanya Muhammad dibunuh karena memang melihat. Dibelah, dikeluarkan jantungnya, lalu kemudian dibersihkan, dicuci, lalu dimasukkan lagi. Ini kan berarti menunjukkan apa? Menunjukkan mukjizat. Dan ini berarti telah dipersiapkan, ya, dalam urusan yang memang telah digatur oleh manusia. Yaitu bahwa Nabi dibersihkan dada atau hati Nabi dengan cara menghilangkan darah hitam gitu yang ada di dalam jantung atau hati Nabi SAW, dicuci dengan air zam-zam. Dan ini adalah pembersihan melalui pendekatan fisik yang demikian, dan disaksikan oleh kasat mata manusia. Berarti menunjukkan bahwa Rasulullah SAW berbeda dengan mereka gitu para jemaah. Ini diantara hikmah. Jadi sebagai bentuk pengagungan dan persiapan bahwa Nabi akan memikul beban amanah gitu. Ini bukan hanya
untuk membuang sesuatu yang menjijikan, karena Nabi memiliki fisik yang sempurna. Ya, Rasul SAW memiliki fisik yang sempurna. Jadi tidak ada suatu hal yang menjijikan pada diri Nabi, tidak ada. Maksudnya harus dibuang, tidak, tapi ini untuk menunjukkan apa? Untuk bentuk pengagungan dan persiapan akan memikul beban amanah. Ya. Bukan semata-mata membuang sesuatu yang buruk pada diri Nabi, karena fisik Nabi sempurna. Lalu yang kedua, menunjukkan bahwa ini kemaksuman Nabi SAW sejak dari mulai kecil, para jemaah. Ini terjaga, terpelihara betul. Karena sebagian atau bagian dari syaitan itu telah dihilangkan sejak kecil. Maka berarti Nabi terpelihara. Maka tidak mungkin Nabi melakukan dosa, maksiat, para jemaah. Jadi para nabi, para rasul itu semuanya maksum dari melakukan dosa-dosa besar, para jemaah. Adapun masalah dosa, nabi-nabi bisa melakukan. Seperti misalnya Nabi Adam melakukan dosa dan itu nabi. Adapun Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan dosa. Makanya ketika nanti di padang mahsyar manusia akan minta syafaat. Nabi Adam menyebutkan dosanya. Nabi-nabi lain menyebutkan kesalahannya. Nabi Isa enggak menyebutkan kesalahannya, dan apalagi Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau yang mampu untuk memberi syafaatul udma kelak di padang mahsyar. Ya. Baik. Nah, kalau menurut Imam bin Muhajir, kenapa dari masa kecil ya dibelah? Ini dibersihkan dari masa kecil ini hingga beliau tumbuh dalam kondisi yang sempurna karena terlindung dari godaan syaitan sejak kecil. Kemudian dalam kisah pembedahan dada Nabi ini terdapat pembelajaran tentang keterbatasan akal, tentang bagaimana akal kita ya berinteraksi dengan nas-nas yang ada, para jemaah. Gitu? Kita kan tidak masuk akal bagaimana kok tiba-tiba bisa dibelah, lalu bisa dijahit sendiri, dan dalam waktu yang singkat nggak ada luka, nggak ada apa. Maka ini hanya kita wajibnya untuk iman kepada hal seperti ini. Tidak bisa kita katakan kalau secara akal tidak mungkin. Iya, kalau secara akal. Tapi akal yang sakit yang ngomong tidak mungkin. Kalau akal yang sehat, yang waras, akal sehat akan mengatakan apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya mampu untuk mengimani kepada perkara-perkara gaib. Nah, Allah taala alam, mungkin ini nanti kita akan bahas tentang bagaimana Nabi kembali ke pangkuan ibundanya, lalu bagaimana nanti akan mengalami hal-hal ketika ibunya meninggal, lalu Nabi dipelihara oleh kakeknya dan seterusnya. Ya. Sampai kepada nanti selesai kitab ini di sesi yang pertama, para jemaah. Nanti akan kita sambungkan lagi dengan sesi yang keduanya. Cuman saya usul kalau sesi berikut, sesi duanya, mungkin nggak perlu diterjemahkan, supaya jenengan sambil belajar bahasa Arab atau gimana? Tetap seperti ini saja? Hah? Terjemah seperti ini. Taib. Taib, insya Allah kita buat sesi duanya. Tapi monggo, ada yang bertanya atau ada hadiah? Nggak ada hadiah, Ibu? Nggak ada. Nggih, monggo. Sebentar, seorang ibu punya anak dua. Ibu ini mempunyai dua anak, satu anak kandung, susui, satunya bukan anak kandung, susui juga. Terus kemudian dua anak susui setelah dewasa menikah dan punya anak, sehingga masing-masing ini mempunyai cucu masing-masing kan. Cucunya ini masing-masing ternyata menikah, boleh nggak? Cucunya menikah ya berarti sama-sama apa? Sama-sama saudara. Kalau dia kan walaupun bukan saudara susu, saudara kandung ya, berarti antar cucu namanya apa? Sepupu. Kalau sepupu kan boleh, walaupun bukan persusuan gitu ya. Walaupun pokoknya sepupu itu boleh nikah, baik mahram awalnya karena apa?
Lah iya berarti boleh. Sementara yang sepupu asli saja boleh, apalagi karena persusuan gitu loh. Jadi ketika boleh sepupu asli, berarti sepupu karena persusuan pun boleh. Jelas ya? Dibolehkan sepupu nikah sesama sepupu. Cucu sama cucu gitu ya Bu, boleh nikah, bukan mahram. Sehingga tidak boleh untuk berdua-duaan, tidak boleh melihat wajah atau aurat, nggak boleh, karena dia boleh nikah, walaupun dia kerabat. Nah, jadi semua kerabat adalah mahram kita kecuali sepupu. Ya, jadi kerabat itu kan ke atas, ke bawah, ke samping, ya. Kemudian ponakan kita, mahram bukan ponakan kita, mahram ponakan kita. Nah, berarti paman, dia ke kita paman atau ke kita bibi. Nah, jadi boleh nikah Bu, sama cucu boleh. Nah, yang lain? Sebentar, ya. 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 Taib. Jadi bersyair atau bernyanyi tanpa iringan musik itu Bu. Taib. Bapak Ibu sekalian, kalau itu tuh diperinci, kalau kata-kata bagus, misalnya ilmu dan semisal, maka boleh. Tetapi tentu walaupun boleh, hanya masa-masa tertentu seseorang menyenandungkan. Kalau misalnya untuk mempelajari ilmu, menghafal ilmu, para ulama dulu membuat mandumah, yakni puisi-puisi yang disenandungkan untuk menghafal ilmu, ini boleh. Atau kita sedang safar untuk menghilangkan kepenatan, keletihan. Nabi sedang kerja bangun masjid, Nabi bersenandung. Ini syair-syair seperti ini dibolehkan kalau kata-katanya bagus. Kalau kata-katanya jorok, kotor atau tidak ini, atau kata-katanya memang meniru lagu-lagu misalnya, maka itu tidak boleh karena menyerupai orang-orang fasik. Karena para penyanyi disifati dengan orang-orang fasik. Penyanyi-penyanyi seperti yang ngomong tentang cinta, tentang cinta satu malam, misalnya hamil duluan, itu kan kata-kata yang jorok, yang rusak, maka tidak boleh. Jadi tidak boleh niru-niru halal nyanyian-nyanyian. Tapi kalau bersenandung tanpa musik, maka itu dibolehkan kalau kata-katanya bagus. Namun itu tetap pada masa-masa yang memang hajat saja. Jangan tiap hari nyanyi, manggung tiap hari. Ya, itu tidak boleh tentu hal-hal seperti itu, walaupun itu nyanyian. Jelas ya? Tapi kalau alat musik mutlak tak boleh. Apalagi yang lebih bahaya, alat musik dijadikan sarana ibadah. Sarana ibadah, baca Quran, sholawat pakai musik, lebih bahaya lagi. Monggo Pak. Antum nih, monggo. Tadi sholat jenazah yang dilakukan di Makkah. Nggih. Itu kan disebutkan tidak lebih dari 1 bulan. Nggih. Apakah ini pendapat ulama atau dalil? Nah. Yang pertama, yang kedua terkait sholat jamaah tadi kan disebutkan ada pahala 25 sampai 27. Nah, mana yang lebih utama ketika kita sholat di satu tempat masjid, jamaahnya banyak, tapi secara sunnah, secara soknya kita kurang tidak rapat. Tapi dengan sholat di tempat yang salah satunya itu menerapkan sunnah, tapi jamaahnya tidak baik. Mana yang lebih utama? Barakallahu fikum. Yang pertama itu adalah ijtihad, karena dalam hadis itu nggak disebutkan jaraknya. Jadi ulama berijtihad. Kalau dalam mazhab Hambali 1 bulan. Dari mana diambil 1 bulan? Karena demikianlah yakni jenazah itu, yakni jaraknya. Ada lagi yang hanya 3 hari, ada lagi yang sampai setahun, ada yang sampai tanpa batas. Cuman pendapat-pendapat ini semua tentunya para jemaah dikembalikan kepada uruf. Yani secara adat uruf ya, mayit dianggap baru, itu kan jemaah. Ketika ya jarak sekitar 1 bulan dan semisal, maka kita bukan berarti membatasi di luar itu boleh. Ya sebulan lebih sedikit pun misalnya tidak masalah, karena memang ulama membatasi ini hanya menurut ijtihad dan hanya perkiraan. Intinya yang paling abdul tentu ketika baru meninggal kemarin lusa, maka kita sholatkan selama dianggap baru secara adat, kan gitu para jemaah. Kita kan secara adat bisa melihat kuburan ini baru, gitu kan, karena baru meninggal kemarin dan belum sempat disolatkan. Nah, ini intinya demikian, karena Nabi SAW sholat pada esoknya. Dan cuman kan Nabi esoknya, lah kita ini kapan boleh? Lusanya lagi 2 hari 3 hari boleh, maka ulama mazhab Hambali diantaranya berpendapat 1 bulan. Namun ada mazhab-mazhab yang lain pun yang berpendapat lebih, ada yang kurang. Nah, adapun masalah tadi sholat berjamaah, jadi
ditinjau bukan hanya dari jumlah tapi juga dari masalah-masalah lainnya tentang kehusyuan dan semisal. Hanya saja kita sebagai muslim berkaitan adab kepada masjid adalah tidak boleh untuk mencari-cari masjid yang jauh tapi melewati masjid yang ada di sekitar kita. Maka tetap berusaha untuk sholat berjamaah dengan masjid yang ada di sekitar kita. Kecuali kalau memang masjid ini melakukan pelanggaran syariat yang membuat sholat kita tidak sah. Kalau sholat selama kita masih sah, mungkin ada kebid'ahan, tapi sholat kita masih sah, maka tetap kita bersabar di masjid tersebut. Karena tidak boleh melewati masjid-masjid kita sementara manusia pada di situ, karena menimbulkan juga nanti fitnah. Menimbulkan fitnah. Kenapa kita tidak sholat di masjid yang dekat rumah kita? Intinya demikian. Masalah pahala ini dikembalikan kepada kadar masing-masing. Seperti orang yang jalannya dekat dengan yang jalannya jauh. Tentu kalau dilihat pahala lebih banyak yang jalannya jauh. Tapi kita yang dekat jangan muter-muter dulu ke gang 11, ke gang 12 supaya jadi jauh. Alas, itu masalah pahala. Yang penting kita berjamaah di masjid intinya. Pahalanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Monggo ada lagi Ibu? Cukup? Monggo. Pakai mic, Bu. Saya tanyakan karena tadi saudara sesusu itu kan disusui sampai kenyang. Sementara ini yang sekarang ini saya lihat itu donor ASI terus Kenapa Bu sekarang? donor ASI. Donor, ya. Itu termasuk saudara sesusu atau Iya. Donor ASI ini kan harus jelas yang nyusuk siapa supaya jelas mahramnya, nggak boleh Bu. Kalau nggak jelas. Jadi tidak boleh. Kalau donor darah boleh karena tidak ada hubungan mahram. Jadi kalau donor ASI nggak boleh sembarangan, ya. Jadi donor. ini ada anak yang berusaha aslinya juga karena saya itu memberikan ASI tadi itu. Iya, yang asal jelas tidak apa-apa namanya. Tapi kalau tidak jelas yang jangan donor ASI tapi pakai dengan alternatif lain gitu loh. Jadi tidak, walaupun kan anak walaupun tidak nyusu juga nggak sampai mati kelaparan, diganti dengan susu yang, atau syukur-syukur ada yang mau nyusuin, maka itu lebih baik gitu loh. Karena donor ASI menyebabkan tercampurnya nasab, nanti nggak jelas nasabnya ketika karena begini Bu, kita dilarang kawin satu nasab, ya, baik karena susu dan yang lainnya, itu pasti agama ketika melarang pasti akan ada kemudorotan, pasti itu. Baik mungkin nanti kemudaratan dunia atau kemudaratan akhirat, makanya kita tidak diperbolehkan. Nah sementara kalau kita nyusu dengan susu yang tidak jelas, bisa jadi kita nikah ternyata dia mahram kita rupanya, maka ini berbahaya. Sehingga tidak perlu adanya donor kecuali jelas donor susu, kecuali jelas ibunya siapa, susu siapa. Cuman apa bisa pasti gitu, jambang sekarang donor itu sudah nggak jelas susunya siapa. Tapi kalau jelas maka mungkin tetangganya, saudaranya mungkin lebih baik. Nah, oke, cukup. Cuman maksudnya donor seperti itu menjadi sah jadi mahram, ya sah asal selama persyaratan terpenuhi 5 kali nyusu sampai kenyang gitu. Oke. Cukup? Oke. Demikian Bapak Ibu sekalian apa yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Allah alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.